boleh dong tolong bergabung di atas panggung juga. Terima kasih. Lanjut ya, ini yang udah cantik banget juga nih, ada Head of Public Relations dari Mata Lokal Life, Mbak Lani Andini. Mbak Lani boleh dong join juga sama kita, silahkan di atas panggung ya. Sip, mantep. Nah, udah boleh kita panggilkan. Hai, join us on stage, silahkan. Take your seat, ditemenin juga sama Katosang, ya. Ada yang kenal juga sama Katosang? Nah, aman deh hidup kita hari ini ya. Silahkan, iya. Mungkin boleh duduk dulu. Can sit down? Iya. Aduh, apa rasanya teman-teman di depan kita ada Haidosang? Haidosang, everyone in here is our media friends and we're really thrilled to see you today. We cannot wait to see you today. Aku boleh berdiri aja punten ya Mas Helmi dari sini ya. Ya, berdiri aja deh biar enak. Arigatou gozaimasu. Thank you. Terima kasih. Enak dengernya ngomong terima kasihnya ya. Oke, ini sedikit ya. I heard from the video and you also wear some kind of batik, I guess. Nah, this is also very special because we've seen on the video that Haido-san told that I'm gonna wear batik tomorrow in the video. So, do you want to share something about the batik that you wear today? いや、すごく快適です。涼しいし、いいと思います。 Jadi batik tuh adem ya ternyata ya. Gitu. Adem. Iya, jadi enak untuk dipakai. Iya, Oh. lagi. Terima kasih Haido-san sudah memilih batik, sudah mau pakai batik hari ini ya. Iya. Nanti kapan-kapan kita perkenalkan baju barong ya buat Haido-san. Belum tahu dia adem banget tuh baju barong ya. Nanti konser di Bali. Okay, Haido-san, I will ask to our promoter first, and then after that kind of session, I will get back to you for the event tomorrow. Is it okay? Okay, terima kasih. Sekarang kita akan lanjut dulu ya. Kita juga udah nggak sabar nih pengen tahu detailnya nih untuk acara besok. Kayaknya yang pertama harus kita tanya ini adalah Mas Ahmad Satrio dulu ya. Nih, kita pengen tahu nih yang pertama persiapannya untuk konser besok udah seperti apa nih? Silakan. Selamat siang, sore, teman-teman semua. Sore. Ya, persiapan hari ini kita sudah finalize semuanya sebenarnya. Pastinya untuk seorang legend seperti beliau, kita tidak akan mengurangi kualitas. Pastinya kita memilih vendor-vendor yang nomor satu. Jadi kita tidak akan ragu ya buat teman-teman akan besok nonton. Tenang aja, pasti akan enjoy banget. Terima beres pokoknya ya. Betul. Santai, kita enjoy aja. Terus nih Mas, ini bisa-bisanya nih ya dari berbagai ada daerah di Asia, Jakarta is the only one katanya yang didatangi sama Haido-san. Kok bisa? Ini ceritanya gimana nih Mas? Nah tentunya kami juga kaget awalnya. Ternyata memang beliau itu sebelumnya sudah pernah tur Asia, namun belum pernah ke Asia Tenggara. Nah di saat ini akhirnya beliau berkesempatan dan alhamdulillah cuma Jakarta doang yang dipilih sama beliau. Waduh, dapat bocoran nggak nih kira-kira kenapa ya? Bentar kita tanya aja langsung sama orangnya kali ya. Iya, nggak enak saya juga. Oh iya. Nanti kita tanya sama Haido-san ya. Why nih Jakarta? Kita sih happy bener ya kedapatan begini. Tapi sebelum itu deh, sebelum kita berlanjut ya ke Haido-san juga, mungkin boleh di-share nih gitu buat teman-teman yang aduh gimana ya, aku belum punya tiketnya nih gitu. Aku pengen beli gitu. Mungkin ada message dulu buat teman-teman di sini. Buat yang belum punya tiket, buruan. Soalnya tinggal dikit dan konsernya tinggal besok. Itu masih ada cat 1 sampai cat 4 itu ada limited sekali. Ini kalau nggak salah, ini dia previewnya. Ini dia nih. Sorry, punten ya. Ini adalah preview dari yang mana yang masih kesisa, Mas? Masih ada tapi semua limited sekali. Oh, tinggal sedikit-sedikit Betul. ya. Oke, ini masih ada dari Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4 semuanya ada. Mau yang freestanding berarti yang Cat 1 bener ya? Betul. Itu juga ada ultimate package jadi bisa ikut soundcheck juga. Oh, dari soundcheck bisa ikut. Soundcheck, betul. Aduh, seru banget tuh ya.
Kayak lebih intimate gitu biasanya kalau yang dari soundcheck kali ya Mas ya. Betul, itu juga dapat merchandise Mm-mm. yang desain cuma buat ultimate package doang. Serius. Ada bocorannya nggak sih merchandise-nya apa sih ini? Nah, bocorannya adalah kita lihat besok nanti. Oh, iya. Makasih ya bocorannya jelas banget nih Mas. Biar Biar surprise ya. Dan itu nggak dijual dimanapun, cuma bisa kita dapetin kalau ultimate package. Betul, itu jadi ada merchandise yang memang buat umum, Uh-uh. yang cuma ultimate package doang. Oh keren. Jadi marilah kita dapatkan ultimate package-nya ya. Mas terima kasih. Ini sedikit informasinya nih ya. Kita boleh bergeser dulu ke Haido-san boleh ya? Boleh sekali. Oke, Haido-san, this is your turn now. First question, why Jakarta? We're really happy to hear that. I mean like, what, is it the only one city in Asia that you came? I mean besides Japan itself, but why Jakarta? なんかジャカルタに世界一のご飯があるって聞いたので食べに来ました。 Jadi sebenarnya alasannya adalah ya, Uh-uh. katanya ada makanan yang paling enak di dunia di Indonesia. Jadi saya datang untuk makan itu. Begitu aja begitu. Karena makanan begitu. Oh, alasannya sungguh rendang. Rendang. Oh, rendang. Gara-gara rendang nih kita kedatangan Haido-san ya. Aduh ini keren banget. Haido-san, I heard that you ate a lot of Indonesian food last night. I'm a bit surprised. I got the list and it's a bit long. Rendang, nasi goreng, shrimp crackers, and many more. とっても美味しくてまだお腹いっぱいです。昨日の夜食べたんだけどまだお腹いっぱいです。 Jadi tadi malam makan banyak emang. Oh. Jadi enak sekali sampai masih kenyang sampai sekarang. Gimana nggak kenyang ya, nanti saya bagi listnya panjang banget teman-teman, a very long list of food that you ate last night ya. But above everything is the number one is rendang. まだいっぱい食べました。 Saya makan banyak rendang Oh, tadi malam. you okay? You okay? Your stomach okay? Sakit sih. Too spicy. Terlalu pedas ya. Oh, oke. Teman-teman ini mungkin boleh dicatat ya. Berarti suatu hari mungkin kita boleh cariin oleh-oleh untuk menyambut Haido-san lagi, rendang sama baju barong kayaknya biar adem. Nanti kita cariin ya. Oke, so it's a bit about the batik, it's a bit about the food. Now we're gonna ask about tomorrow ya. Jadi ini yang juga kita pengen tahu adalah about the preparation, the band itself, the production team that you brought to Jakarta. Mungkin you can share to us about it. まあ、ソロのライブでもあるのでソロって逆に言うと何でもできちゃうこれまでの曲だったり、何でもできるので今が一番最強だと思ってます。なのでそういう最強の、コンサートを明日できるのをすごい自分でも楽しみにしています。 Jadi ini adalah solo live ya. Jadi saya sendiri merasa karir solo itu bisa melakukan apa saja. Jadi termasuk saya bisa bawain lagu-lagu yang pernah saya bawain dengan band-band sebelumnya. Jadi benar-benar bebas dan saya merasa ini sekarang adalah terbaik versi Haido terbaik. Jadi silakan besok menyaksikan versi terbaiknya saya di Jakarta. Aduh, versi terbaik gimana kita nggak deg-degan ini ngedengernya ya. Aduh, udah love aja tuh di sebelah situ ya. Ini kita juga pengen tahu biasanya ada surprise mungkin that you will prepare only for Jakarta show maybe. Is there any hint about it? なんだっけ、ナシゴレンがナシゴレンはご存知ですよね。 Tahu nasi goreng kan ya? Oh iya. それはさすがに出てこないですけど、やっぱりこう僕今エンターテインメントがすごくショッキングなぐらい、すごいエンターテインメント用意してるのでぜひ見に来てください。
Jadi maaf ya saya nggak bisa nawarin nasi goreng versi Haido, nggak bisa. Cuman saya udah menyiapkan sesuatu yang shocking, bisa dibilang mengejutkan dari stage saya. Jadi tolong silahkan menikmati, enjoy yang shocking, hal-hal shocking itu dari live saya besok. Nasi goreng juga lewat ini mah besok. Prepare for tomorrow. そうですね、お腹が痛いけど完璧な状態で、うちのメンバーもかなりクレイジーなメンバーなので、明日のショーがすごく盛り上がると思います。 Jadi selain saya lagi sakit perut sedikit, Rendang nih saya ya, sangat rendang. baik-baik saja dan sudah siap untuk besok secara mental dan maupun fisik. Dan juga tolong fokus ke member-member dan member yang lain yang bisa dibilang gila, crazy, gila. Jadi silakan besok di stage memperhatikan dengan member-member band saya juga. If you can say like one song from all of them, which really personal maybe, which one from all of the songs? でもコンサートの肝になってるのはラストソングバラードなんですけど、そこに向けて、エネルギーで、だんだんクレッシェンドしていくイメージです。 Jadi sebenarnya semua lagu itu yang penting di dalam albumnya. Cuman kalau saya mau kenalin salah satu lagu dari album Inside, Last Song kali ya, yang lagu terakhir nomor 13 adalah Last Song. Dan album ini dan juga lagu-lagu yang saya bawakan di dalam live tour ini itu semua menuju lagu Last Song ini. Jadi energinya, passionnya, suasananya semuanya menuju Last Song. Jadi itu adalah lagu yang sangat penting dan juga bisa jadi kunci untuk konser dan album ini. Last song. This is a bit added question actually about last song. You opened the album with the Inside Head as the first track and last song as the last track, and it also named really last song. When the first time I read it, I a bit worried because is it because only the last from the all tracks, or is there any hidden meaning about it? 終わりたくてもスタッフが僕を終わらせてくれない、僕もっと働かないといけないのでなかなか終わることができないんですけど、すごい自分の中でもなんていうんですかね、キーになる曲になっているなと思っています。ちょっと悲しい内容ではありますけど、コンサートではすごく、そこがメインのポイントになるので、ぜひ楽しみにしててほしいなと思います。 Jadi jujur aja untuk Last Song ini saya mau berakhir karir juga, tapi tidak bisa karena dituntut dari staff yang disuruh dari staff untuk harus bekerja lagi. Dia tidak bisa selesaikan karirnya, jadi saya harus lanjutin setelah Last Song ini juga. Tapi ya pentingnya adalah Last Song ini adalah untuk konser dan juga untuk album ini menjadi lagu yang sangat penting dan ini bisa jadi kunci untuk semua performance pada saat ini. Jadi Last Song itu sangat penting dan besok juga lagu Last Song bakal menjadi main point untuk konser besok juga. Jadi silakan menikmati. Kita agak lega dengernya ya. Berarti belum selesai dong ya, not yet dong. You still work, you still here with us. Kita nggak jadi deg-degan ya teman-teman ya. Udah panik kan? Kok judulnya Last Song gitu kan soalnya. Gitu. Ada apa nih? Okay, maybe this is gonna be a little bit last before nanti kita tanya lagi ke Mbak Lani. If you can say like one song that you can say this is dedicated for Hairis in Jakarta, what song it will be? 明日やる曲でもいいですし、どの曲でもいいですけど、ファンの皆さんに届けるとしたらどの曲をおすすめしたいですか？難しいな、届ける。まあ明日はね
ベストな、選曲をするので、本当は全部聴いてもらいたいですけど、どれですかね。どの曲って絞りにくいけど、なんだろう、秘密です。Yes, susah ya kalau pilih satu lagu untuk fans atau untuk penggemar. Kami yang jelas setlist besok adalah terbaik, setlist terbaik menurut saya. Jadi pemilihan lagunya juga terbaik menurut saya. Jadi silakan menikmati seluruh lagu yang ada di dalam setlist besok. Dan harus milih salah satu ya rahasia. Rahasia deh. Udah kita tunggu-tunggu ya, endingnya rahasia ternyata, tetapi still a secret. Oke, so that's the key, bahwa besok pokoknya kita nggak usah banyak mikir, kita nonton aja, kita enjoy aja gitu ya. Semua yang sudah dipersiapkan terbaik dari Haido-san. Thank you for the answers. I'm gonna move to Miss Lani first ya. Thank you. Oke, boleh kita tepuk tangan dulu dong untuk Haido-san. Jadi sejauh ini persiapan kita udah 100%. Dan kesiapan kita udah 180% mungkin, atau 1800% gitu ya Mas ya gitu. Jadi memang untuk besok kita sudah mempersiapkan yang terbaik untuk teman-teman semua bisa menikmati musiknya, juga bisa menikmati keamanannya gitu ya. Mungkin nanti di sana teman-teman akan menemukan signage dan juga tanda-tanda yang sangat jelas ataupun cukup jelas gitu ya, bisa teman-teman temukan. Jadi jangan khawatir, teman-teman tinggal enjoy aja untuk nikmatin konsernya dan juga semua yang ada di tempat. Gitu. Pokoknya kita tenang aja, nggak usah banyak pikir, semuanya udah dipersiapkan gitu ya. Betul. Asik. Aku sih super duper menunggu teriakan dari teman-teman aja sih gitu ya untuk besok energinya. Pokoknya kita bikin sesuatu yang memorable lah gitu ya untuk besok gitu, karena ya siapa yang nggak tahu Haido gitu yang besok akan hadir. Dan persiapan kita juga udah 100% matang banget, jadi kita tunggu banget kehadiran teman-teman. Jangan sampai ketinggalan juga, mungkin yang udah beli tadi tiket ultimate gitu ya, itu bisa datang lebih awal. Nanti kita akan share lagi, mungkin bisa cek aja Instagramnya kita di Sound Rhythm dan juga Mata Lokal Live. Pokoknya semua update-annya akan ada di situ. Teman-teman, yuk, udah aku minta semangatnya aja dan energi positifnya untuk besok ya. Terima kasih Mbak Lani. Sama-sama, thank you. Oke, ini adalah saatnya kita gantian ya, supaya teman-teman juga mungkin udah nggak tahan, pengen nanya langsung. Set. Okay, this is now the Q&A session for our media friends. I'm gonna Buset, tunggu dulu. Yang mau dapat door prize, boleh diturunin dulu tangannya semua ya. Mas Hami boleh bantuin aku nggak nih ngelihat siapa yang duluan ya? Aku hitung yang ketiga dari yang paling depan dulu deh. 1, 2, 3. Yang ini dulu ya. Ini udah semangat banget nih. Mas Punten ya. Diri atau duduk? Ya udah tanggung berdiri Mas. Gak apa-apa. Selamat siang semuanya teman-teman media, Haido dan Yok. Sebelum itu kita mau ngasih gift dulu. Haido-san, boleh ya? Mau diterima. Boleh dibuka kalau mau. Goodie batikがあるの。Lucu sekali desainnya. Haido-san, Garuda. Indonesia の国鳥のガルーダのところに書いてある顔。 Haido sepatu. Oh, tengahnya ada Haido-sannya. How long did you make for this? Bikinnya berapa lama? Pesannya, desainnya? 1 week. 1 minggu. Oh, oke. Terima kasih. Aduh.
Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Renji dari Sealers ID, komunitas Lark and Seal Indonesia. Terima kasih. Aku ada pertanyaan, Aido-san. Aido kan sangat aktif berkarya dan melakukan pertunjukan. Selain itu juga aktif di luar musik, seperti menjadi duta besar di Austria dan lain-lain. Nah, pertanyaannya apa motivasi atau bahan bakar untuk bisa terus aktif berkarya seperti Aido-san? Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia ada cukup banyak musisi papan atas, selebriti bahkan influencer yang mengidolakan dan dipengaruhi oleh Aido-san. Nah, contohnya seperti Bara Suara, lalu Diki Davi, Daniel Mananta, J-Rock, nih teman-teman sudah tahu ya. Nah, apa pendapat Aido-san mengenai hal ini dan bagaimana rasanya diidolakan oleh sesama musisi dari negara lain? Terima kasih. Terima kasih. はい、それでは2問聞かせていただきます。まず1問目がですね、非常に幅広い活動、そして音楽としてもさまざまなジャンルを歌われて次々に新作を出されてますけれども、その新しいものを作り続ける、届け続けるというモチベーションはどこから来ているでしょうか。まず1問目これでお願いします。そうですね、もう僕はお金があるので人の顔色を見ないで自分の好きなものだけを作っていく。それが売れなくてもいい。でもやっぱり自分がときめくものじゃないと作ってて楽しくないので、それがやっぱり新しいものを生み出していく秘訣なのかもしれないですね。 Jadi jujur saja ya, saya tuh udah kaya. Saya tuh udah kaya. Jadi tidak perlu ikut perintah dari orang-orang lain. Bisa menciptakan apa saja yang saya suka. Tapi yang pentingnya adalah saya suka. Itu adalah kata kunci. Saya yang suka, saya yang tertarik. Makanya itu menjadi salah satu motivation untuk bikin sesuatu yang baru karena supaya saya sendiri yang tidak bosan. Nah, itulah mungkin salah satu motivation untuk berkarya terus. さて2問目ですけれども、インドネシアのバンドにもですね、バラスワラっていう今すごく活躍しているバンドですとか J-ROCKS っていうバンドですとか、ラルク・アンシエルから、影響を受けたと公言しているバンドが非常に多くいるんですけれども、世界中にそういったバンドはいると思うんですけれども、それを受けてですね、どのような感想をお持ちですか、印象をお持ちですか。いやー、そうですね、ラルク・アンシエル自体が本当に奇跡的に皆さんにね愛されるバンドで、こんなね遠く離れた国でもうそんなに、我々のことを思ってくれてるっていうのはちょっと普通では考えられないレベルで光栄だなと思います。またそういう人たちのねやっぱり青春、彼もそうかもしれないけど青春にね我々の音楽を聴いていただいたっていうのは本当に僕にもそういうバンドがいますけど、やっぱそういうかけがえのない存在であり続けられるのが本当に嬉しいです。 Jadi saya sendiri selalu merasa band Lark and Seal itu sangat ajaib sekali, diterima banyak orang di seluruh dunia dan disayangi oleh banyak orang di seluruh dunia. Dan saya sendiri sangat bangga juga berterima kasih kepada semua penggemar Lark and Seal untuk sudah mencintai karya kami, dan itu bukan hal biasa ya, sangat ajaib. Jadi band sendirinya ajaib dan juga experience lewat Lark and Seal buat kita sendiri juga sangat ajaib. Jadi untuk kedepannya semoga dan juga bagi banyak orang masa-masa remaja itu sambil dengerin lagu-lagu kami, karya-karya kami itu juga bukan hal yang biasa. Jadi semoga untuk kedepannya juga selalu karya kami itu ada berkenan dan juga ada tempatnya di hati kalian. Terima kasih. You guys remember about the first time we listened to the Lark and Seal song, and it's like myself and some kind of media friends agree that we heard it from Rurouni Kenshin's the soundtrack, the Fourth Avenue Cafe. So it's really apa ya, kayak masa remaja kita, it's filled with the Lark and Seal song, especially the Fourth Avenue Cafe. So I personally say thank you for Aido-san for singing that song. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Sini dulu nih, angkat tangannya udah semangat bener. Silahkan boleh. Kasih.
Tadi bisa kita ngasih. Ini salah satu preskon yang paling banyak upetinya loh saya. Bener deh. It's like seserahan. Atau can you explain seserahan? Ini apa katanya? Pertanyaannya. Kita dari Hides Indonesia, jadi kita share merchandise bikinan kita sendiri untuk dibagi-bagikan ke teman-teman Hides Indonesia. なるほど。さっきはラルカンシコミュニティだったんですけど、今回はハイドコミュニティということで、自分たちで自作でこういったものを作って仲間内で楽しむ。コーヒーも。今回はそのマーチャンダイズの一部をプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。 Ini apa nih? Oh, batik これもバティックパンツですね。 Oh, it's はい。 batik. シャツとバティックのパンツが一緒になってま Oh, satu set ya? Oh ya. Iya deh, aduh, す。ありが terima とうございます。 kasih. Terima kasih banyak. Oke, silakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman media. Perkenalkan saya Mila, perwakilan dari Hides Indonesia. Pertanyaannya lebih ke saat ini kan Haido konser solo perdana nih di sini nih dengan gaya rocknya. Apakah nanti untuk ke depan? いきますよ。その熱量次第なので頑張ってください。 Jadi semakin banyak fans saya dari Indonesia, semakin possible ya datang saya kembali lagi ke sini. Semakin passionnya tinggi, semakin sering saya datang ke Indonesia. Jadi semuanya tergantung teman-teman yang ada di sini. Oke, semangat Mbak Mila berarti. Kita harus lebih banyak lagi ya. Terima kasih. Oke, mikrofonnya punten. Kita biar adil ke baris berikutnya deh ya. Mana lagi? Oh, waduh, sebentar ya Kak. Ntar kita ke situ deh. Yang ini dulu. Yang nanya kan? Yang nanya kan? Peroperan. Tanya ke Bu Gunawan. Selamat siang. Peti nggak ada. Selamat siang, saya Triska, perwakilan dari Bandung Konser. Saya ingin menanyakan apakah Haido-san sudah puas dengan sepak terjangnya selama ini atau kedepannya masih ada hal-hal yang ingin dicoba, tapi saya mau nanya langsung pakai bahasa Jepang, boleh? Saya itu Jepangでお話しさせていただきたいと思います。ハイドさん、私、もう20年間以上ずっとファンなんですよ。で、ハイドさんは最初のアルバムから今までいろんなことをやってたんじゃないですか。例えば、最初のアルバムにジャズをやったり、あといろんな映画にも出たり、あとバンクスもThe Last Rockstars にも参加したり、あとこれから K-POP の TXT にもコラボがある予定ですよね。で、本当にさまざまな立派な活動をしてたと思ってますね。でもハイドさんはアーティストとしてもうそれで満足をしてますかね。それともまだまだこれからやりたいこととか挑戦していきたいなということはあるのでしょうか。はい、以上です。ありがとうございます。 Arigato. Ini kok suka pada ngangguk-ngangguk kayak ngerti aja. Silakan. お願いします。すごい上手な日本語でした。正直もうあと少しで、やりたいこともうこんなもんかなって思いながら続けてるんですけど、近づくにつれまた何かアイデアが生まれたりどんどん生まれていくんですね。だからこれはきっと死ぬまで続くんじゃないかなってちょっと自分でも思ってます。実際、来年からはそのジャズの、オーケストラのアルバムが発売されますし、それ以降また激しいライブに戻るだろうしっていうのをどんどんなんか先が見えないまま実際は続けていますね。だから終わりはわからないですね。Terima kasih, pintar sekali bahasa Jepangnya. Terima kasih banyak. Dan jujur, setiap kali berkarya atau mulai berkarya, selalu merasa
mungkin tinggal sedikit lagi aja kali ya untuk menuju akhir, menuju selesai. Cuma setelah mulai berkarya, lama-lama menemukan lagi hal-hal baru atau keinginan baru lagi sampai hampir 30 tahun yang sekarang ini. Dan saya makin kesini makin merasa ini sepertinya nggak ada batasnya, nggak ada selesainya sampai mati. Jadi itulah saya yang saya rasa sekarang. Dan khususnya untuk tahun depan saya sudah mulai memproduksi album dan lagu dengan orkestra dan arahnya ke klasik. Dan mungkin ini sekarang saya lagi fokus ke musik yang keras ya, rock juga, tapi mungkin setelah orkestra juga ada kemungkinan juga saya kembali lagi ke hard rock lagi. Jadi mungkin produksinya itu nggak ada batasnya dan akhirnya. Terima kasih, thank you juga buat pertanyaannya, luar biasa, bagus sekali. Kita lanjut ya ke yang berikutnya. Kemana tuh? Oh, ke belakang katanya. Ya. Oke, selamat sore. Saya Adi dari Kuburan Pasti tadi. Kalau untuk Haido-san sebenarnya saya sudah jadi fans dari tahun seperti sama mbaknya ya, pas kita nonton Samurai X. Cuman yang saya mau tanya tadi yang berhubungan dengan pertanyaan sebelum dari mbaknya terus diterjemahkan dengan Kato-san ya, tentang orkestra, karena kan memang belakangan ini di Jepang itu setahu saya ada konser yang Kambijo ya, yang orkestra juga, dan Yakuto juga orkestra juga. Kira-kira akan membuat konser dengan konsep orkestra juga seperti itu juga nggak ke depannya? Terima kasih, dari saya itu aja. ありがとうございます。僕自身も本当にもう長いことハイドさんの音楽聴いて育っている世代なんですけども、本当にこうしてまずお会いできたことを嬉しく思います。そして、先ほどの、答えから、気になる部分をピックアップしたいんですけれども、オーケストラのコンサートがこれから、音楽の作品がこれからできると伺ったんですけれども、今日本では結構いろんなアーティストが、さっきガクトさんの名前も出てましたけども、オーケストラでやろうとしている人たちもいる中で、ハイドさん自身が取り組もうと思ったきっかけですとか、また来年以降オーケストラコンサートとかワールドツアーという形で、それを僕らが見れる機会はあるんでしょうか？これ実は僕のファーストアルバムが2002年だっけ1年だっけ、2001年出てレントゲンっていうアルバムがあるんですけど、でそれのパート2に当たるのが来年やっと出ます。そのレントゲンってアルバムをオーケストラでもともとやっていたので、いつかそのアルバムを作りたいと言いながら25年経って、そしてやっと来年出るという形なので、それが出る、来年ツアーを日本で行います。で今まだ日本だけでしか決まってないんですけど、もちろんその評判次第で、どうなるかその先はまだ見えてませんが、あとなんだっけ、とりあえずはい。Oke, jadi sebenarnya ya untuk memproduksi album atau karya orkestra itu alasannya kenapa? Karena untuk first album saya tahun 2001 atau tahun 2002 saya agak lupa, tapi pokoknya first album itu temanya orkestra juga sebenarnya. Jadi emang dari dulu ada keinginan untuk berkarya dengan orkestra, tapi tahu-tahu sudah 25 tahun dan sudah 25 tahun kemudian akhirnya terwujud lagi main dengan orkestra. Jadi bisa dibilang ini adalah kelanjutan dari album pertama. Akhirnya saya bisa menciptakan yang kedua, part 2 dari album pertama. Dan sejauh ini sudah direncanakan tour seluruh Jepang itu sudah direncanakan, tapi tergantung setelah saya sudah rilis album, tergantung apresiasi dan nilainya untuk album, kemungkinannya selalu ada untuk keliling dunia. Terima kasih. Terima kasih sudah terjawab pertanyaannya. Sudah terjawab. Evergreen. エバーグリーン好きですか？僕も好きです。Saya juga suka. Saya juga suka lagu itu. 明日ちょっとちっちゃな声でじゃあ歌います。 Saya bakal nyanyi mungkin dengan suara kecil di besok stage besok.
Terima kasih. Kita tunggu besok ya Evergreen ya. 3 pertanyaan terakhir. Ayo. Waduh, gimana nih? Puter oper lagi boleh? Ya. Ntar ke belakangnya mbaknya boleh kali ya? Iya boleh. Nama dan media. Ya. Perkenalkan, nama saya Caki dari Seputar Otaku. Saya di sini ingin menanyakan tentang seperti yang kita sudah tahu, High Descent ini udah merilis banyak lagu, baik itu dari Larensil and fans dan juga albumnya sendiri. Nah, dari semua lagu-lagu yang pernah High Descent rilis itu, apakah ada salah satu yang paling terikat secara emosional sama High Descent? 今までリリースしてきた曲の中で、自分とすごく関係があったりリレートしている自分の中からこれ出てきた一曲だっていうみんなに紹介できる曲があればおすすめの曲でもいいですし一曲お願いします。なんでしょうか。作るたびにね、いい曲できたなって自分で自画自賛することはあるんですけど、なんか常にねそれを自分で感じていかないと、いい作品作ったっていう、証にならないかなと思ってて、だから今でいくとなんだろうな、今はそうですね、ファイナルピースという曲がありまして、その曲はすごくいいメロディーもそうですけど、いい歌詞が書けたなと、最近ではそう思ってますね。Apa ya, harus milih salah satu itu sangat susah. Tapi setiap menciptakan lagu selalu merasa lagu itu terbaik. Setiap menciptakan lagu. Jadi setiap kali ada rasa itu. Tapi kalau untuk saat ini mungkin Final Piece kali ya. Karena mungkin akhir-akhir ini saya ciptakan banyak lagu juga dan setiap lagu selalu punya nilai tersendiri dan terbaik buat saya. Tapi untuk Final Piece sendiri saya merasa bisa bikin melodi dan juga lirik dengan sempurna. Nah, itu alasan kenapa saya memilih Final Piece. Terima kasih sudah terjawab pertanyaannya. Yang paling belakang dulu, ya. Tes. Saya Andri dari Zero Radio. I would like to ask of stage act. What kind of stage act that you want to present in your concert in Jakarta, Indonesia? And can I ask one more question? Would you like to bring the rest of Love Asia band to go concert in Jakarta, Indonesia? Because maybe some of us that time couldn't to the first time concert at Love Asia Indonesia. Thank you so much. ありがとうございます。はい、それではいいもんですね。まず1問目からいきます。ステージアクトについて聞きたいんですけれども、今回のインドネシア・ジャカルタでのライブに向けてですね、ステージアクトで特に意識していることであったり、スペシャルなことがあればまずは教えてください。僕のコンサートは基本的にやっぱり超エンターテインメント、すごく激しいロックですけど、ちゃんと見せるのもできますし、さっき言った、オーケストラコンサートが来年あるので、もう一度この激しいロックのハイドは一度終わります。なのでそれに向けて、体力的にも精神的にもピークをした、お見せできると思うので、とても自信を持って、演奏したいと思います。Konser saya sendiri itu selalu bisa dikatakan super entertainment. Nah, itu adalah kata kunci juga untuk konser saya. Dan seperti saya bilang tadi, tahun depan bakal mulai project orkestra. Jadi untuk lagu-lagu keras yang hard rock seperti ini, Haido versi hard rock itu sementara selesai dengan besok ya untuk di Jakarta, di Indonesia. Jadi untuk itu saya sendiri sudah berlatih dan training untuk fisik maupun mental sudah bisa dibilang sudah di puncak sekarang. Jadi besok bisa menunjukkan yang terbaik dari saya sendiri. Jadi silakan menikmati konsernya.
はい、それで2本目がですね、私たちはやっぱりインドネシアのファンの人たちはラルク・アンシェルというところですごく期待していることがいっぱいあるんですけれども、いつの日かラルク・アンシェルのメンバーを連れてまたジャカルタに来ていただける可能性はあるのでしょうか。僕はリーダーじゃないんでよくわからない、何とも言えないですけど、やっぱりね、こうやってたくさんのファンの方がいて、すごい熱量で、こうやって、来てほしいというオーラを僕はもうすごい今浴びててその気持ちがある、やっぱ伝わると、やっぱりまた来たいなと思いますよね、誰しもがね。で僕もやっぱりこう今日来てみんなラルク見ていいんだろうなと思いながらいるので、もちろんやっぱり、皆さんのその愛情があればその可能性はもちろんあると思います。Jujur aja saya bukan leader ya. Saya bukan leader Arkanshel, jadi saya kurang tahu ya, saya kurang bisa memutuskan semuanya tentang Arkanshel. Tapi yang jelas, yang penting saya sendiri yang sudah keliling dunia, saya selalu merasa ada banyak fans Arkanshel dan selalu merasa cintanya dari penggemar Arkanshel. Jadi dan sekarang pun ya, pada saat ini pun saya merasa mungkin teman-teman yang ada di sini juga berharapnya Arkanshel ya bukan Haido doang. Saya merasa begitu. Tapi setiap kali saya mengunjungi luar negeri, negara lain, dan juga ketemu sama penggemar-penggemarnya, saya selalu menerima cinta yang sebesar itu dari seluruh dunia. Dan setiap ada cinta yang besar seperti itu, saya tidak bisa menghilangkan kemungkinan yang kita bisa datang lagi ke Indonesia dengan Arkanshel. Tapi untuk masa depan saya tidak bisa berkata apa-apa, tapi possibility, kemungkinan itu selalu ada. Terima kasih. Tadi terakhir yang ini ya. Boleh dibantu mikrofonnya, Mas? Oke. Halo, saya Lutfi dari Creative Disc. Saya ingin menanyakan ya, mungkin pertanyaan agak digabung ya. Yang pertama adalah Haido ini tergabung dalam grup The Last Rockstar. Banyak tarik napasnya hari ini ya. でもね、確かに時代が違うから同じようなことやってもかっこよくならないですよね。例えば昔はタバコみんなタバコ吸ってたし、それがかっこいいと思えたけど、今タバコ吸うのがかっこいいっていう雰囲気がもう世界にないから、それやってたところでかっこよくならないんですよね。だから同じことやってもダメなんですよ。逆に今のロックスターは健康的で自分を管理してる。昔のロックスターは管理しないことがかっこよかった。いや、セックス・トラックスロックだから年取ると太っちゃう。欲望のままに生きるから。そうなるともう今の時代かっこよくないじゃん。だから逆にもう今管理しないと美しくないんで、そういう意味ではロックスターの定義が変わってしまいました。真逆になってしまったと思います。Iya, betul sekali. Pertanyaannya sangat bagus dan saya merasa memang zamannya berbeda ya, dulu sama sekarang. Jadi kalau rockstar sekarang melakukan hal yang sama dengan rockstar dulu juga belum tentu keren. Contohnya adalah dulu rockstar itu semuanya rokok ya. Kalau sekarang itu tidak ada yang rokok di atas panggung, malah dulu tuh rokok itu keren, tapi kalau untuk zaman sekarang rokok itu belum tentu itu jadi keren. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama dengan zaman dulu bisa jadi juga norak. Dan contoh satu lagi adalah rockstar dulu itu kurang sehat adalah keren. Definisinya. Drugs dan termasuk yang seperti itu, obat-obatan juga. Nah itu tidak berlaku di zaman sekarang. Dan rockstar zaman sekarang itu harus sehat. Posternya juga harus terjaga. Ya, karena rockstar dulu itu karena kurang sehat, mereka semakin tua semakin besar badannya, semakin gemuk besar. Nah sekarang kalau rockstarnya gemuk,
definisinya tidak masuk untuk keren. Jadi sekarang harus terjaga posturnya dan seperti Haido-san sekarang harus sehat dan harus terjaga posturnya. Nah itu berbeda sekali dengan zaman sekarang dan zaman lalu. Dan pokoknya rockstar sekarang itu harus sehat. Itu sih kata kuncinya. Hai, 2問目ですね。はい、ハイドさんの目から見てですね、ジャパニーズロックが世界に影響を及ぼしていると思うんですけれども、それを自ら演奏されている、そして作られている立場からジャパニーズロックをどう見ていますか？そうですね、やっぱり日本の音楽やっぱ独特なものがあると思います。それはアニメとかを見てもらっても分かりますけど、やっぱり世界のどのアニメともやっぱ違うと思うし、独特なものがある。やっぱり音楽も同じで、なんかすごく個性的である。でもそれをなんかこういうね、国を越えてジャカルタの人にとかが聴いてくれてるなんて、自分たちはそうね分からずに作ってましたから、こうやって受け入れてもらえるっていうのは我々の音楽の可能性もを感じますね。Jadi menurut saya musik Jepang ya terutama Japanese rock itu sangat khas ya kalau dibanding genre-genre yang ada di seluruh dunia, dan benar-benar spesial dan khas banget kalau rock Jepang itu. Dan itu mungkin teman-teman sekarang bisa dengar lagu-lagu rock Jepang itu lewat animasi anime ya. Dan itu juga ada banyak influence untuk seluruh dunia. Tapi ya setiap kali dengar lagu-lagu Jepang lewat animasi juga sangat berbeda dengan lagu-lagu yang ada di dunia lain. Dan sebenarnya saya sendiri atau kami sendiri ya yang musisi-musisi Jepang itu tidak bermaksud menjadi khas. Tapi kita itu bikin apa yang kita suka, apa yang menurut kita enak, dan itu yang membuat lama-lama itu bisa menjadi original di dunia. Jadi influence-nya memang ada, tapi untuk kedepannya juga ya kami menciptakan karya dengan passion dan hati, itu membuka pintu untuk Japanese rock untuk kedepannya juga. Terima kasih, thank you untuk jawaban-jawabannya. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf banget ini kita udah waktunya habis. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Haido-san. Thank you so much. Terima kasih. Kita mau foto session dulu. We're gonna take a picture together. 1, 2, 3. Once again, 1, 2. Over here. And 3. Yeah, thank you very much once again. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Haido-san. Thank you so much. Terima kasih. Setelah ini Haido-san dipersilahkan. You can go to the Ya, masih on the center. 3. Okay, now we're gonna move to the right side. 右側お願いいたします。 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Okay, now on the 続い left て side. 左側にお願いいたします。 Silahkan in 1, 2, 3. Okay, once again 1, 2, 3. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. ありがとうございました。 Oh, Haido-san sendiri. それではハイドさん、お一人でのお写真撮影をお願いいたします。 Ya, benar. They want you to be alone. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, bagi lagi deh.